Kenapa di masyarakat orang itu punya rasa ketakutan berasuransi? Harapannya nanti bisa ditarik uangnya ketika tidak ada resiko sakit. Apakah orang yang selalu bawa payung itu mampu menolak datangnya hujan? Orang yang selalu bawa payung itu memang tidak bisa menolak datangnya hujan, tetapi mereka bisa mengamankan dirinya dari kebasaan ketika hujan datang. Sama dengan asuransi. Asuransi itu tidak ada kaitannya dengan orang itu akan mengalami sakit, tidak ada kaitannya dengan orang itu meninggal. Setuju ya Bu ya? Ya. Tetapi apa fungsinya kita punya asuransi? Kita punya asuransi itu ketika resiko itu datang, minimal aset yang kita miliki itu tidak sampai menguap untuk biaya pengobatan. Yang kedua, ketika orang itu tutup usia punya asuransi, pembagian harta waris itu lebih fleksibel, lebih gampang daripada membagi namanya rumah atau tanah. Kenapa di masyarakat orang itu punya rasa ketakutan berasuransi? Satu, karena mereka seakan-akan ikut asuransi ini, harapannya nanti bisa ditarik uangnya ketika tidak ada resiko sakit. Harapannya untung, Bu. Ini yang harus kita perbaiki. Asuransi itu tidak mencari profit, tidak mencari keuntungan dari dana yang kita setor. Asuransi itu bentuknya adalah akad wadiah, akad mudharabah, akad gotong royong yang kita keluarkan sebagai dana santunan kebersamaan manakala peserta mengalami resiko hidup. Itu asuransi. Nah, ini saya kasih contoh bukti nyata ya Bu. Ya wajar kalau selama ini banyak orang ikut asuransi banyak mengalami penyesalan. Nah, ini Ibu bisa lihat. Tadi bilang kalau ikut asuransi itu menunggu uangnya, menunggu cair ketika kontrak selesai. Nah, ini saya sampaikan apa adanya. Pernah nggak ditujukan potongan-potongan di asuransi? Enggak. Nah, iya. Ibu itu kalau bacanya gimana? Coba dibacakan, Bu. Nama pemegang, yang itu ya. Premi top up Ya, berkala. coba. Total premi 1 juta. Jenis Terus? kelamin, terus premi berkala 1 juta, premi top up berkala total premi 1 juta. Oke, terus? Sophia Wulandari, Zahra Widya, Muhammad Ali. Pertanggungan dasar refleksi account 1 juta, pertanggungan tambahan 1 miliar ya. Bayar benefit reguler premium 12 juta. Saya terangkan ya Bu, saya ini ikut program asuransi ini sejak tahun 2016, tanggal 24 bulan 8. Di mana per bulannya itu saya ikut setor 1 juta. Apa manfaat dari saya setor premi 1 juta? Yang pertama, manakala saya suatu saat mengalami meninggal sebelum usia 99 tahun, maka perusahaan asuransi memberikan uang santunan 1 miliar kepada 3 orang yang menerima manfaat, yaitu istri dan kedua anak. Yang kedua, manakala saya dari 90 hari semenjak saya bergabung mengalami sakit kritis, saya dapat uang santunan 1 miliar. Yang ketiga, manakala saya tiba-tiba sudah mengalami sakit kritis, saya dapat uang santunan 1 miliar, maka saya dibebaskan untuk setor 1 juta sampai usia 65 tahun. Ini manfaat asuransi. Bisa diterima, Bu? Dari manakah kalau saya sakit dapat 1 miliar, tutup usia 1 miliar, ini yang Ibu perlu paham. Bahwa 1 miliar terima ini dari uang gotong royong saya. Nah, ini Bu. Coba Ibu lihat. Berapakah biaya asuransi saya di usia 28 tahun? Ibu lihat berapa? Iuran saya berapa itu, Bu, di usia 28 tahun? 145. Ditambah 105, ditambah 19.700, totalnya 206.700 ya Bu. Di mana uang ini 269 ini dikumpulkan 7 juta peserta se-Indonesia yang akadnya akad tabaruk, akadnya akad gotong royong. Yang fungsinya dana ini dikumpulkan sesama peserta. Yang kedua, namanya PT Pasif Tenaga Kerja. Nah, ini mungkin yang selama ini Bu Biba belum pernah ditunjukkan secara transparansi bahwa di perusahaan asuransi itu ada potong biaya kerja tahun pertama, potongannya itu 70%. Potongan inilah yang menyebabkan kenapa kita asuransi mau 5 tahun, mau 10 tahun, saldo kita itu tidak akan pernah full, Bu.
Karena ini potongan biaya upah kerja PT asuransi yang sudah sebagai pengelola. Maka dong sebagai pengelola minta upah kerja yang tugasnya untuk mengelola keuangan kita. Ya, memang terus potongan, tetapi keuntungan kita apa? Uang kita dikelola, maka terjadi risiko kita mendapatkan uang santunan dana klaim tadi. Jadi inilah Bu asal muasal kenapa orang ikut asuransi saldonya tidak pernah full meskipun 5 tahun atau 10 tahun. Nah, ini faktanya Bu ya. Contoh data fakta nasabah kami sudah pernah terima klaim. Ini contoh beberapa nasabah saya baru setor 6 bulan, baru setor 6 bulan, mereka sudah mengalami risiko sakit kritis. 1 miliar itu miliar 50 apa ya? Ngitungnya saya. Ini 151.239.000. Jadi nasabah saya ini ikut asuransi per bulannya 1 juta, 1 juta, baru dalam 12 bulan ini suaminya mengalami sakit stroke. Itu 151 juta. Nah, kira-kira kalau kita di dalam hidup itu tiba-tiba terjadi risiko, mendapatkan uang santunan sebesar 151 juta, membantu nggak Bu keuangan kita sehari-hari? Nah, Bu Biba bisa dibacakan Bu, berapa total nilai investasi yang saya miliki? Berapa saldo saya? 3M 506. 3 juta Bu, bukan 3 juta 540.000. Nah, ayo kembali dari awal. Tadi saya setornya 1 juta. Orang akan kecewa nggak Bu kalau sudah dapat tahunnya cuma 5 juta. Tapi seringkali di luar sana banyak orang itu akadnya asuransi tapi mindset masih nabung. Kalau aku setor 1 juta berarti nanti 50-60 juta. Inilah pemahaman yang harus diluruskan supaya tidak menjadikan pemahaman yang salah di masyarakat. Orang itu punya asuransi, apalagi punya masalah hutang piutang. Kan utang itu wajib dibayar, Bu. Meskipun orang sudah meninggal dunia tetap dibayar. Nah, kalau dalam kondisi teman-teman ini punya utang itu belum selesai, jadi beban keluarga, ya kan? Nah, dengan adanya kita punya program asuransi, ini menjadi alat untuk meringankan beban keluarga yang ditinggal. Seperti itu, Bu Biba. Kan kalau aku mah yang kemarin itu kan udah ada perjanjian dari sananya ya, dalam jangka sekian tahun akan dapat cair dengan sekian gitu. Itu perjanjiannya dari sebelumnya, jadi bukan kayak seperti itu sih. Nah, kalau yang aksa itu karena saya waktu itu udah berapa tahun karena kelilit saya belum bisa bayar, ya udah itu kan istilahnya hilang ya. Kalaulah kita mau meneruskan itu harus ditutup dulu dalam sekian tahun, bisa itu lanjut. Nah, emang seperti itu sih penjelasannya. Itu penjelasan yang salah, Bu. Nggak gitu asuransi. Jadi nggak ada sistemnya asuransi 10 tahun, kontrak selesai, uang kembali, nggak ada, Bu. Nggak kayak gitu asuransi. Ibu bisa lihat sendiri punya saya. Saya bayar 1 juta, berjalan 4 tahun. Saldo saya tadi berapa? 3.549. Bener nggak, Bu? Karena konsepnya namanya perusahaan asuransi itu yang diberikan, yang dijaminkan program perlindungannya, bukan program investasinya. Namanya asuransi itu perlindungan. Kita harus cermat membedakan mana investasi, mana itu asuransi, mana ini tabungan. Berarti menurut Ibu, kalau orang itu punya biaya hidup, kira-kira sumber penghasilan setiap orang bisa nggak berhenti, Bu? Orang itu supaya biaya hidupnya tetap berjalan, berarti kan harus ditompa dengan namanya sumber penghasilan, betul ya, Bu? Ya. Nah, pertanyaannya, antara sumber pendapatan, penghasilan dengan biaya hidup, ini yang bisa berhenti mana, Bu? Penghasilan. Penghasilan. Nah, kalau penghasilan saya, penghasilannya Bu Biba, penghasilan teman-teman, tiba-tiba berhenti karena sakit kritis atau meninggal dunia, pertanyaannya,
biaya hidupnya mereka tetap berjalan enggak kira-kira? Tak ulangi, kalau penghasilan setiap orang itu berhenti, biaya hidupnya keluarga, bayar listrik, bayar cicilan, anak sekolah, tetap berjalan enggak? Berjalan itu. Tetap berjalan. Nah, masalahnya tetap berjalan. Lah masalahnya income-nya kan berhenti, Bu. Betul ya? Karena sakit, meninggal gitu. Nah, berarti butuh solusi nggak, Bu? Bagaimana untuk backup biaya hidupnya? Iya. Butuh. Itulah gunanya kita punya program asuransi.